Shalom, selamat beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk setiap rekan-rekan yang mengikuti ibadah online juga, mari siapkan hati kita dengan benar untuk datang kepada Tuhan saat ini. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk setiap proses yang Tuhan beri untuk setiap kami ya Tuhan. Kami percaya setiap seruan hati kami ya Tuhan, Kau mendengar ya Bapa. Saat ini kami mau datang ya Tuhan, membawa setiap kerinduan kami ya Tuhan. Saat kami mau datang ya Tuhan, Kau yang melihat hati kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau menjamah setiap kami hari ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, Kau hadir merawat setiap kami saat ini ya Tuhan. Memulihkan hati kami, menyembuhkan setiap sakit kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lebih
terbaik untuk menyembah Tuhan saat ini. Mari rekan-rekan, dengan waktu yang terbaik untuk Tuhan saat ini. Berikan penyembahanmu yang terbaik untuk Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu yang berlimpah. Kuasa-Mu nyata Tuhan, Kau yang memenuhi kami, memulihkan kami, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu kami sembah. Kami sembah Tuhan. Terima kasih. Percaya. Terima kasih. Mari katakan dengan perlahan, biarlah Tuhan bekerja atas kita saat ini. Mari katakan bersama-sama, inilah hati kami ya Tuhan, mengalirlah Tuhan, mengalir kuasa dari tempat Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kami percaya Engkau hadir Tuhan, Bapa kekal, Kau yang mulia Tuhan, Kau yang sungguh baik atas hidup kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari mengalir Tuhan, mengalir atas rekan-rekan yang ada di rumah juga ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan. Dari tempat Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang kami luka. Ku kan tenang bersama-Mu. Sekali katakan, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur
bersyukur ya Tuhan untuk setiap proses hidup kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk saat ini kami bisa berikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Kau melihat isi hati kami ya Tuhan. Kau melihat setiap kerinduan kami saat ini ya Tuhan. Mungkin ya Tuhan ada beberapa kami ya Tuhan, ada kekhawatiran ya Tuhan, ada ketakutan ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, penyertaan itu selalu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh mengalami proses yang sungguh indah ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Baiklah kami terus melekat Tuhan, untuk terus mencari wajah Tuhan. Baiklah di saat Kau datang kedua kalinya Tuhan, Kau mendapatkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk beribadah padamu ya Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Inilah hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kita Puji
Silakan untuk duduk kembali. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Bapa, biarlah kami sesuai dalam rencana-Mu ya Tuhan. Setiap musim hidup kami ya Tuhan, Kau yang memegang kami ya Tuhan. Kau yang memegang kendali atas kami ya Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan, setiap ketakutan kami ya Tuhan, kekhawatiran kami ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kesesakanku, tapi kedamaian-Mu dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu ya Tuhan, Kau jadikanku baru.
begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh percaya sampai hari ini kami merasakan perlindungan Tuhan. Kami masih berada sampai hari ini Tuhan karena anugerah Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang hidup.
Tuhan yang besar, Tuhan yang peduli, dan Tuhan yang memelihara hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur walaupun kami beribadah secara online Tuhan, kami merasakan jemaat Tuhan yang begitu kuat. Kami percaya apa yang kami rasakan di tempat ini Tuhan, itu pun juga terjadi di tempat di mana setiap kami yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan urapi kami, jamah kami, kuatkan kami yang lemah, hibur kami yang sedih hati, berikan kami sukacita, berikan kami kekuatan, berikan kami pengharapan bahwa bersama Tuhan kami cakap melakukan segala sesuatu Tuhan. Walaupun dalam kondisi-kondisi yang seperti saat ini Tuhan, kami tetap memiliki pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat. Biarkan firman ini menjadi firman yang hidup, firman yang menjamah kami, menguatkan kami, menegur kami, membangun kami, menasihati kami, sehingga kami boleh mengalami, mendapatkan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, dan kami hidup penuh dengan kuasa firman Tuhan yang menjamah hidup kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman juga Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan. Biarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan, Tuhan nyatakan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Saya sungguh percaya bahwa apa yang kami alami di tempat ini, itu juga boleh dialami oleh setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online dimanapun kita berada ya. Kita akan kembali melanjutkan kebenaran firman Tuhan dengan tema karakter ilahi. Nah hari ini khotbah saya akan dibagi menjadi 2 seri ya. Jadi seri untuk hari ini dan juga nanti untuk minggu depan. Nah untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan karakter buah kedagingan. Ya. Nah sungguh ironi ketika kita melihat kontradiksi antara gereja mula-mula dengan gereja modern, cara hidup kita ya. Banyak kita yang sudah berada di zaman ini hidup dengan nilai yang tergerus, hidup dengan prinsip yang tergerus, dengan kondisi, dengan budaya, dengan kenikmatan, dengan hawa nafsu dunia. Secara jujur, kalau seandainya kita mau melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun juga mengalami hal yang demikian. Kita tidak lagi hidup dengan berorientasi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan sebagaimana amanat agung itu diberikan kepada kita. Berapa banyak orang yang dengan kondisi saat ini seperti yang kita alami saat ini dengan pandemi yang dialami ini, banyak masalah yang kita hadapi, banyak persoalan yang kita hadapi. Kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan orang yang kita kasihi, bahkan kita juga mengalami atau terpapar COVID-19. Kita berjuang dan keadaan yang sulit itu menekan kita sehingga akhirnya banyak kita yang kehilangan arah. Banyak kita yang akhirnya kehilangan fokus. Banyak kita yang akhirnya berkompromi dengan keadaan yang ada sehingga akhirnya semangat untuk memberitakan Injil, semangat untuk menjadi terang, semangat untuk mengembalakan, semangat untuk menjangkau jiwa-jiwa pun juga akhirnya tergerus. Kenapa? Karena fokus hidup kita berarah kepada masalah yang sementara kita hadapi, berarah pada persoalan yang sementara kita hadapi, sehingga akhirnya konsentrasi kita tertuju hanya kepada hal-hal tersebut, sehingga tugas dan tanggung jawab hidup kita sebagai orang percaya pun juga akhirnya mulai menurun. Nah saudara-saudara, kalau kita mau melihat bagaimana keadaan hidup jemaat mula-mula, maka kita akan menemukan hal yang luar biasa. Mereka juga hidup di dalam penderitaan. Mereka juga hidup di dalam tantangan yang begitu besar. Mereka juga hidup di dalam persoalan-persoalan yang begitu rumit dalam hidup mereka. Tapi justru di dalam persoalan tersebut, di dalam masalah tersebut, di dalam keadaan yang terhimpit tersebut, iman mereka semakin kuat. Pekerjaan Tuhan semakin nyata. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ketika mereka berada dalam penderitaan. Nah zaman sekarang berbeda. Zaman sekarang banyak kita yang akhirnya justru dalam penderitaan semangat kita menjadi kendor. Banyak kita zaman sekarang dalam penderitaan orientasi kita menjadi berubah. Banyak kita zaman sekarang ketika dalam persoalan masalah yang kita alami,
fokus kita, panggilan kita, misi kita, tujuan kita diselamatkan pun menjadi kabur, menjadi buram. Sehingga akhirnya banyak gereja yang tutup. Banyak gereja yang kehilangan jemaat. Banyak gereja yang akhirnya pemudanya berpindah ke tempat yang mungkin dia merasa lebih baik, merasa lebih nyaman, merasa lebih terima. Karena apa? Karena kita semua tidak lagi hidup dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. Sama seperti bagaimana gereja mula-mula hidup. Gereja mula-mula membawa spirit tersebut. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan secara mendalam pembedaan antara orang percaya dengan orang yang hidup di dalam hawa nafsu. Nah, dengan tema khotbah hari ini adalah buah kedagingan, maka saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka firman Tuhan dari Roma pasal 8. Kalau saudara-saudara punya waktu yang baik, boleh baca satu pasal ini secara menyeluruh. Tapi saat ini saya akan mengambil ayat 1:17 sampai ayat, dan kemudian ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya juga kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya.
Dan mereka yang dibenarkannya, maka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Nah saudara-saudara, ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Roma. Kalau kita mau baca secara menyeluruh terkait Roma pasal 8 ini, maka kita mendapatkan pembagian-pembagian yang cukup menarik untuk kita renungkan. Jadi Rasul Paulus berkata bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, maka kita milik Kristus. Karena roh Kristus ada dalam diri kita. Nah karena roh itu ada dalam diri kita, maka roh itulah yang akan memimpin kita untuk dapat berseru ya Aba ya Bapa. Nah karena roh itu memimpin hidup kita, maka kita tidak lagi hidup menurut daging. Karena hidup menurut daging akan membawa kepada maut, kebinasaan. Kenapa? Karena keinginan daging merupakan perseteruan dengan Allah. Dan karena perseteruan dengan Allah, maka otomatis orang percaya yang hidup oleh roh tidak hidup menurut daging. Dan oleh karena itu, ketika kita baca di ayat yang ke-18-19, kelanjutannya dari hidup menurut roh itu, sampai masuk ke dalam pengharapan anak-anak Allah, itu Paulus berbicara bahwa mereka hidup pada zaman itu, konteks zaman itu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, zaman di mana Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma itu ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan apa? Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya, penderitaan yang mereka alami. Apa itu penderitaan yang mereka alami? Mereka dikejar, mereka dihukum, mereka ditolak, mereka dianiaya, mereka menjadi buronan gitu ya. Mereka mau beribadah secara bersembunyi. Ancamannya itu adalah mereka mendapatkan hukuman rajam, mereka mendapatkan hukuman sampai bahkan Stefanus sampai dirajam sampai mati. Yesus disalibkan sampai mati, kemudian kita tahu jejak hidup bagaimana para martir zaman mula-mula, para rasul hidup dengan penderitaan yang begitu luar biasa. Dan Paulus mencoba untuk menggambarkan bahwa penderitaan yang mereka alami itu akan dibayar lunas dengan hal yang jauh lebih berharga, yaitu apa? Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Artinya semua penderitaan yang kita alami saat ini sebagai orang percaya yang hidup menurut roh, yang tidak hidup menurut daging, semua penderitaan yang mereka alami di zaman itu, semuanya itu tidak akan lebih berat daripada pengharapan yang mereka miliki ketika Yesus datang kedua kali menyambut anak-anaknya, menyambut mempelainya, menyambut umatnya. Artinya mereka semua hidup dengan pengharapan terkait dengan bagaimana Tuhan akan segera datang, bagaimana Tuhan akan menyambut mereka, bagaimana Tuhan akan menyatakan dirinya dan membawa orang-orang percaya untuk masuk di dalam kerajaannya. Nah, pertanyaan yang sangat sederhana bagi kita di zaman ini. Apakah kita memiliki spirit yang sama? Hidup sebagai orang percaya dengan spirit yang sama. Hidup dengan menanti-nantikan pengharapan kita bahwa Tuhan akan segera datang dan kita akan masuk ke dalam mempelainya, masuk di dalam perjamuan kawinnya, akan masuk ke dalam tahta yang penuh dengan kemuliaan itu, atau tidak? Kita sering sekali fokus dengan apa yang sementara kita alami. Kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini justru kita lebih mencerminkan hidup dengan masalah dunia ketimbang dengan menanti-nantikan bagaimana Tuhan akan datang, menanti-nantikan kedatangan Tuhan, menanti-nantikan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Kita baca firman Tuhan, dengar pendeta berkhotbah, kita haleluya puji Tuhan. Tetapi ketika selesai ibadah pulang ke rumah pikir cucian, pikir mau makan apa gitu ya. Pikir lagi terkait dengan pasangan yang tidak setia. Pikir lagi terkait dengan masa depan. Semuanya itu penting, semuanya itu perlu, tapi kita tahu ketika Paulus mengatakan di ayat yang ke-28, segala sesuatu itu dijadikan, yang dibuat itu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita percaya bersama-sama dengan Allah, kita percaya Allah itu hidup, kita percaya bahwa Tuhan itu yang memanggil kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu memberikan pertolongan bagi kita. Tetapi semuanya itu hanya sebatas teori. Sampai akhirnya ketika kita mengalami penderitaan, kita mengalami persoalan, kita lebih fokus kepada masalah kita daripada kita bergantung kepada Tuhan. Nah, jemaat mula-mula berbeda. Justru semakin kuat penderitaan yang mereka alami, semakin besar tantangan yang mereka akan hadapi, justru semakin besar pengharapan mereka.
semakin besar iman mereka, semakin kuat mereka menghadapinya. Bahkan akhirnya kita tahu bahwa sampai pada abad kedua, abad ketiga, kekristenan menguasai Romawi pada saat itu. Dari mana dia bisa lahir gerakan yang begitu luar biasa? Dari pengharapan kepada hari Tuhan yang akan datang. Dengan iman mereka, mereka hidup tidak menurut daging, mereka hidup menurut roh. Nah, orang-orang yang hidup menurut pimpinan roh Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang besar ketika mereka mengalami penderitaan yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Tuhan tidak pernah melepaskan kita untuk kita mengalami penderitaan yang melebihi daripada kekuatan kita. Apabila kita tidak mendapatkan kekuatan, kita tidak mendapatkan jalan keluar, kita merasa jalan buntu, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Itu janji firman Tuhan. Dan kita harus pegang hal itu. Untuk itu mari kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh hidup dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Paulus dengan tegas berbicara bahwa orang yang hidup di dalam daging adalah orang-orang yang hidup yang berseteru dengan Allah. Dan di ayat yang lain Paulus mengatakan bahwa orang yang hidup menurut daging, mereka tidak mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar apakah yang dimaksudkan dengan karakter. Nah, kalau karakter dalam bahasa Indonesia itu secara sederhana, karakter itu adalah merupakan gabungan dari sifat, watak, dan tabiat. Sifat, watak, dan tabiat, ya. Nah, di dalam ayat 29, Paulus mengatakan bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya kita orang-orang percaya yang dari semula Tuhan telah pilih, yang dari semula Tuhan telah menentukannya bagi kita. Semua kita ini, kita yang telah diselamatkan ini, yang menerima karya penebusan Kristus ini, tidak tanpa terkecuali. Semua yang telah dipilih dan semua itu ditentukannya untuk apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Nah, tentunya menjadi serupa dengan Kristus ini apa? Yaitu karakternya, sifatnya, wataknya, tabiatnya, mengikuti Kristus. Di dalam kehidupan mereka, secara sederhana, Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa karakter itu adalah sifat, watak, dan tabiat. Nah, kita yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan akan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam sifatnya, wataknya, dan tabiatnya. Dan semuanya itu lahirnya dari mana? Dari cara berpikir. Dari pola pikir kita yang kita miliki. Paulus di dalam pasal ini dia menjelaskan bahwa ada dua golongan orang ya yang hidup di zaman itu. Dan saya kira zaman sekarang pun ada, bahkan mungkin di dalam gereja pun ada. Orang percaya pun juga hidup dalam dua golongan ini. Golongan yang pertama adalah mereka yang hidup menurut daging. Nah, menurut daging ini yang seperti apa? Orang yang hidup menurut daging berarti mereka itu mengingini, menyenangi, memperhatikan, dan memuaskan keinginan tabiat manusia berdosa. Ingat loh, bahwa pembedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya itu lahir dari buah. Gitu ya. Dan buahnya itu apa? Paulus memberikan dua bentuk, yaitu daging dan roh. Nah, orang-orang yang hidup di dalam kedagingan adalah mereka yang hidup mengingini, menyenangi, memperhatikan, memuaskan keinginan tabiat manusianya untuk berdosa. Memuaskan keduniawiannya dia sebagai manusia di dalam kehidupan. Sehingga banyak sekali juga kita bisa menemukan. Kita banyak orang yang mengaku bahwa kita adalah orang percaya yang sudah ditebus oleh kasih karunia Tuhan, tapi masih juga melakukan hal-hal yang untuk memenuhi hawa nafsu. Bahkan kita tidak jarang juga menemukan bahwa banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang demikian. Kita harus mengerti demikian. Ini prinsip untuk kita melayani Tuhan. Kalau seandainya kita mengabarkan Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita melayani di gereja, melayani di mana saja. Dan kemudian dalam buah pemberitaan kita itu, kita yang semakin banyak bersaksi dan memegahkan diri kita, maka kita akan menemukan orang-orang yang mengikuti kita, bukan mereka mengikuti Kristus. Sungguh ironi gitu ya, banyak orang Kristen yang
karena kebutuhan akhirnya kehilangan iman dalam tanda petik ya. Artinya imannya itu tidak kepada Kristus, tetapi imannya itu lari kepada orang-orang tertentu. Siapapun kita yang ketika kita melayani, orang yang kita layani harus bertemu dengan Kristus, harus berjumpa dengan, imannya harus kepada Kristus, bukan imannya kepada kita. Bukan kepada gembala, bukan kepada pemimpin rohani, bukan, tetapi harus kepada Kristus. Sebagai pemimpin rohani yang benar, mengajarkan pengajaran yang benar, membawa orang tersebut kepada Kristus. Perhatikan baik-baik ini. Karena kebutuhan kita tidak mencari Kristus, kita mencari manusia. Untuk kita hidupi, untuk kita imani. Bahwa kalau dia yang berdoa, maka saya akan mendapatkan kesembuhan. Padahal kesembuhan itu datang dari mana? Kesembuhan itu datang dari Tuhan. Kita yang menjadi orang percaya, memiliki kuasa yang sama. Apakah darah yang ditumpahkan di atas salib itu berbeda? Saya dengan teman-teman, dengan jemaat yang terkasih, tidak. Untuk itu kalau kita menjadi orang percaya, bangun iman kita, iman kepada Tuhan. Dan ketika kita menjadi orang yang melayani, maka kita membawa orang-orang tersebut untuk berjumpa dengan Kristus, bukan berjumpa dengan kita. Sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Nah, dengan demikian, kita harus tahu bahwa kita masuk di golongan yang mana. Nah, golongan yang kedua adalah manusia yang hidup menurut roh. Nah, hidup yang menurut roh ialah mencari dan tunduk kepada pimpinan dan kemampuan Roh Kudus dan memusatkan pikiran pada hal-hal yang dari Allah. Nah, bagaimana kita bisa memusatkan pikiran kita kepada hal-hal yang dari Allah? Adalah dengan cara kita menanggalkan pola pikir kita dengan hidup sebagai manusia yang di dalam kedagingan kita. Nah, ketika kita bisa memiliki pola pikir yang demikian, maka sifat kita, watak kita, tabiat kita, semua hanya berorientasi sama seperti Kristus. Bahwa dia datang untuk menyatakan kerajaan Allah, dan untuk menyelamatkan yang terhilang, dan melayani mereka yang memerlukan. Kita pun hidup pun demikian. Di dalam tengah-tengah dunia penderitaan yang kita alami begitu berat. Tapi bukan itu yang utama. Semuanya itu kita terima untuk menjadikan kita menjadi lebih baik. Tetapi yang utama adalah bagaimana di dalam penderitaan itu orang-orang boleh mengalami kemuliaan Kristus. Orang-orang boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus. Perhatikan baik-baik. Yesus mengalami penderitaan yang begitu luar biasa ketika dia harus menanggung penderitaan terkait dengan penyaliban. Tapi apakah selesai di situ? Fokus terhadap persoalan yang di situ? Enggak. Dia tahu tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia sehingga akhirnya dia menjalani dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi? Dengan ketaatan penuh itu, Yesus menjadi raja di atas segala raja. Dengan ketaatan yang penuh itu, banyak kita yang mendapatkan anugerah keselamatan itu. Bukan cuma Kristus, bagaimana mereka jemaat mula-mula yang hidup dalam penderitaan juga. Penderitaan yang mereka alami supaya kita dapat berjumpa dengan Kristus. Kita tahu bagaimana para rasul, kita tahu bagaimana para jemaat mula-mula mengalami penderitaan. Mereka mengalami penderitaan tidak fokus terhadap penderitaan, tapi fokus terhadap pemberitaan. Perhatikan ini baik-baik jemaat Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan, jangan fokus kepada penderitaan, tapi tetap fokus pada pemberitaan terkait dengan kerajaan Allah. Kenapa? Apa yang membuat kita bisa memiliki kekuatan yang demikian? Karena kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah yang mengubah hidup kita, mengubah pola pikir kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa menghadapi dan dapat memilah mana yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, atau apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita pandang Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup di dalam pimpinan Tuhan. Mengapa kita perlu untuk memiliki karakter yang sama seperti Kristus? Karena karakter sangat membantu di dalam pelayanan kita sebagai orang percaya. Karakter memegang peranan penting di dalam seluruh aspek hidup. Kalau kita mau jujur, kita akan mendapatkan promosi yang
baik dari pekerjaan kita kalau seandainya bos menilai kita memiliki karakter yang baik dalam pekerjaan. Artinya sifatnya baik, wataknya baik, tabiatnya baik. Sifatnya ya orangnya mungkin lemah lembut, orangnya suka mengasihi, orangnya sabar, orangnya baik, orangnya selalu bersukacita gitu ya. Ketika pekerjaan pun sulit, dia tetap masih bisa menjadi orang yang ramah terhadap orang-orang sekeliling. Wah, senang banget tuh. Berarti orangnya ini baik gitu ya sifatnya. Wataknya, pola pikirnya, pengambilan keputusannya selalu tepat, selalu baik gitu ya, selalu sesuai dan selalu bijaksana begitu ketika dia menimbang segala sesuatu. Wah, itu pasti di kantor bos senang banget itu. Bahkan mungkin akhirnya bisa jadi teman diskusi dengan bos ketika bos mengalami masalah. Sampai kepada tabiatnya, kebiasaannya. Wah, orangnya datangnya tepat waktu, orangnya baik, orangnya selalu suka menolong, orangnya suka menegur satu dengan yang lain. Wah, itu pasti itu akan mendapatkan hal yang promosi dari kantor. Sering pasti mengalami seperti itu. Ya kan? Standar untuk seandainya kita di pekerjaan untuk bisa mendapatkan promosi itu apa? Ya patuhi peraturan gitu kan. Kalau kita orangnya ugal-ugalan, suka terlambat, malas-malasan di kerja, kamu nggak akan pernah dipakai, justru mungkin kamu akan dipecat gitu ya, dicari yang lain. Nah, dunia saja memiliki standar itu, saudara-saudara. Apalagi kita sebagai orang percaya. Kok justru kita malah lebih seenaknya gitu ya, sebagai orang percaya. Beritakan Injil, aduh Tuhan malas tuh Tuhan, aduh capek baru pulang kerja gitu ya. Ayo pelayanan tuh Kak Gesang perlu tuh ditolong tuh, aduh Tuhan capek. Baru pulang meeting nih jam setengah malam ini, gimana mau tolongnya capek gitu ya. Ayo Kak Oni perlu pertolongan, motornya mogok nih di tengah-tengah jalan, aduh Tuhan. Nantilah Tuhan, capek ini baru pulang kerja, baru tutup warung lagi nih. Contoh ya. Tetapi demikian, kalau kita mau jujur, kehidupan kita anak-anak Tuhan zaman sekarang standar nilainya berbeda justru dengan orang-orang profesional. Orang-orang yang hidup dengan standar dunia. Kalau dunia saja tahu memiliki standar yang demikian, harusnya orang-orang percaya memiliki standar yang lebih daripada dunia. Kenapa? Karena kita berbeda dengan dunia. Kita menjadi contoh, menjadi teladan, kita menjadi berkat dimanapun kita berada, karena kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Karena kita hidup karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Artinya apa? Sifat, watak, dan tabiat itu sangat penting. Dan itu sangat penting di dalam dunia pelayanan, saudaraku yang kekasih. Kita hidup, pelayanannya itu bukan hanya di gereja. Bukan hanya pada jam-jam tertentu. Kalau kita bekerja ada jamnya. 8 jam sehari. Kamu akan digaji sesuai dengan waktu kerjamu. Tapi sebagai orang percaya, seluruh hidupmu itu adalah pekerjaanmu. Yaitu apa? Menjadi terang dan menjadi garam dunia. Kita nggak punya waktu kerja. Kita tidur pun kita tidur sebagai terang dunia. Kita makan pun kita sementara makan sebagai garam dunia. Kita hidup walaupun di kamar mandi pun gitu ya. Kita adalah orang yang telah diselamatkan Kristus. Kita adalah hamba Allah. Kita adalah orang percaya. Tidak ada jam tutup kerjanya. Kapanpun dibutuhkan dalam pelayanan kita siap. Kapanpun dibutuhkan di dalam pelayanan kita mau untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena kita hidup dengan dipimpin oleh Roh Allah, bukan hidup menurut kedagingan. Tubuh memang lemah, tapi roh kita, roh yang dipimpin oleh Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah dimanapun. Perhatikan baik-baik ini. Jadi orang Kristen itu tidak punya jam kerja. Selama sekali kamu jadi orang Kristen, orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, selamanya engkau adalah hamba Allah. Kalau kamu di tempat kerja ya 8 jam pekerjaan itu ya, jadi pegawai. Di luar dari itu disuruh kerja, tidak bisa. Profesionalisme dong gitu ya. Jam kerjanya sesuai dengan waktu kerja. Tapi engkau sebagai hamba Allah 24 jam hidupmu adalah untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu karakter kita, sifat kita, watak dan tabiat kita ini
sangat penting. Anda bisa bayangkan ketika kita hidup dengan prinsip untuk menjadi serupa dengan Kristus, tapi rekan pelayanan kita orang yang tidak mengerti mengenai persoalan ini. Apa yang terjadi? Pasti gontok-gontokan tuh. Teman kita suka marah-marah gitu, suka mutungan gitu. Apa yang terjadi? Berantakan pelayanannya. Apa yang terjadi kalau rekan pelayanan sesama ini hamba Tuhan melayani kemudian ada yang iri-irian? Hancur sudah. Apa yang terjadi ketika rekan dalam satu pelayanan gitu ya? Ada kecemburuan sosial di situ. Apa yang terjadi? Rencana Allah menjadi terganggu, pekerjaan Tuhan menjadi terganggu. Untuk itu kita semua harus menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Sehingga kita bisa hidup untuk memiliki karakter yang benar. Sehingga pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik di dalam panggilan yang kita terima. Nah, karakter itu bisa dilihat dari mana? Tadi saya sudah sampaikan bahwa karakter itu bisa dilihat dari buah. Nah, kalau kita mau meneliti secara lebih teliti terkait dengan metafora-metafora yang sering dipakai dalam Alkitab, buah adalah salah satu metafora yang dipakai untuk menggambarkan karakter seseorang dan segala dampaknya dalam kehidupannya kepada setiap orang percaya. Nah, Roh Kudus membuahkan karakter, artinya kita yang dipimpin oleh Roh Allah akan membuahkan karakter dalam hidup kita dan perbuatan-perbuatan baik. Sedangkan dosa, perhatikan baik-baik. Jadi, Roh Allah yang memimpin kita membuahkan perbuatan yang baik, karakter yang baik. Tetapi dosa membuahkan karakter yang buruk dan perbuatan-perbuatan jahat dalam diri orang yang tidak percaya. Di dalam Galatia pasal 5, Paulus dengan jelas mengajarkan kita, firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kita terkait dengan hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan kedagingan. Galatia pasal 5 ayat 17 dan 21 berkata begini. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Perhatikan baik-baik ya, sebuah kontras yang diberikan oleh Rasul Paulus. Keinginan daging pasti berlawanan, pasti bertentangan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perhatikan ini, ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu merupakan tabiat dari dosa. Orang-orang yang hidup menurut dosa, menurut daging, akan membawa mereka kepada buahnya yang muncul itu adalah kedagingan mereka yang hidup. Nah, orang-orang yang hidup dengan membuahkan kedagingan dalam hidup mereka, maka mereka seteru dengan Allah. Mereka bukan orang percaya yang sungguh-sungguh. Karena orang percaya sungguh-sungguh akan melahirkan pertobatan. Pertobatan itu akan melahirkan kelahiran kembali. Dari mana pola pikirnya berubah, kehidupannya berubah, karakternya berubah. Dari yang menjadi buruk menjadi lebih baik dalam kehidupannya. Sebagaimana Kristus hidup, kita dijadikan serupa menjadi Kristus, sama seperti Kristus. Kalau kita adalah anak-anak Allah, mari kita hidup dipimpin oleh Roh dan dituntun oleh Roh. Tapi kalau kita hidup di dalam hidup kita, masih hidup di dalam kedagingan, maka kita perlu melihat kembali apa yang kita percayai, apa yang kita yakini dalam kehidupan kita. Sebab apa? Perhatikan baik-baik ini teman-teman. Tidak ada keselamatan tanpa karya Roh Kudus yang melahirkan kembali dan menguduskan. No. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian,
ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah daftar dari buah kedagingan yang hidup menurut hawa nafsu, tabiat dosa. Perhatikan baik-baik dalam Roma pasal 8 tadi itu. Semakin mereka tertekan, semakin kuat imannya. Semakin mereka mengalami penderitaan, semakin besar mereka terhadap pengharapan akan kedatangan Tuhan. Mari kita hidup sebagai orang-orang percaya yang memiliki mentalitas yang demikian juga. Semakin kita mengalami penderitaan, saat ini apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19, jangan kita mencoba untuk mencari pertolongan dalam dunia. Tapi semakin kita tertekan, semakin lemah, justru semakin besar iman kita, semakin besar pengharapan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang hidup, yang menjamin seluruh kehidupan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu indah yang telah kami terima melalui karya keselamatan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh belajar dua golongan manusia Tuhan. Orang yang hidup menurut daging dan orang yang hidup menurut roh. Nah, hari ini kami secara khusus belajar bagaimana orang-orang yang hidup menurut daging sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk benar-benar melihat dan bisa dapat membedakan karakter-karakter ilahi. Karakter-karakter anak-anak Tuhan dengan kedagingan Tuhan. Kami boleh belajar terkait dengan kedagingan hari ini Tuhan, sehingga ketika Engkau mendapati kami dan kami dapat mengoreksi diri kami dan masih banyak kekurangan yang kami punya, kami boleh hidup, boleh bergantung kepada Tuhan, mengarahkan diri kami kepada Tuhan, sehingga terjadi pembaharuan, terjadi pemulihan, terjadi manifestasi kuasa Tuhan untuk mengubahkan pola pikir, pola nilai kami, sehingga akhirnya kami boleh menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami taruh firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjamah setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah juga Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali ikut beribadah bersama kami di Shine Surabaya. Kita akan mendengarkan warta sepekan, berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan, maka semua kegiatan gereja secara tatap muka diliburkan sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Kemudian untuk minggu depan, kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami secara online pada pukul 10 pagi di channel YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Mari tetap optimis dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan sesama. Akan menutup ibadah kami pada siang hari ini. Saya undang jemaat, mari kita bangkit berdiri dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan yang intim, yang indah, bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, pada hari ini Tuhan, dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali dan saya berikan kesempatan bagi kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.